Dia bisa memotivasi rekan-rekannya yang sedang down gitu ya. Bahkan dia juga bisa memotivasi dirinya sendiri. Om David, saya kalau lagi ngumpul sama teman-teman susah banget mulai percakapan nih. Nyoba tapi jadinya malah garing, krik-krik gitu. Ada tips nggak biar gampang gaul? Salam inspirasi kebaikan. Teman-teman, sering sekali kita mendengar tentang apa itu interpersonal skill. Lu interpersonalnya kurang oke. Lu interpersonalnya oke. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan interpersonal skill? Yuk, kita bahas interpersonal skill kali ini. Apa itu interpersonal skill? Menurut Burmester, dari tahun 1988 sampai dengan 1991, yang dikatakan Burmester adalah interpersonal skill adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk memahami berbagai situasi sosial dimanapun mereka berada, serta menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan harapan orang lain yang merupakan interaksi dari individu dengan individu lainnya. Jadi, teman-teman, interpersonal skill adalah kecakapan kita ketika kita bersosialisasi, kecakapan kita ketika kita berjumpa dengan orang lain, ketika berjumpa dengan orang yang baru kita kenal, ataupun berjumpa dengan orang-orang yang sudah lama kita kenal. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang arti dari interpersonal skill. Nah, pertanyaan selanjutnya, penting nggak sih interpersonal skill ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik, maka kita akan mudah diterima di lingkungan manapun. Dan orang-orang yang punya interpersonal skill yang baik, itu akan tercermin dari kemampuan mereka berkomunikasi. Mereka komunikasinya asik, hangat, ya. Kemudian kalau sama orang yang lebih tua, dia bisa menyesuaikan gaya komunikasinya. Begitu juga kalau dia bertemu dengan orang yang usianya relatif lebih muda, dia akan menyesuaikan gaya komunikasinya. Dan orang-orang yang punya interpersonal skill yang baik akan tercermin dari kemampuan mereka membangun hubungan baik dengan orang lain. Biasanya orangnya supel, kemudian orangnya hangat gitu ya, orangnya enak diajak ngobrol, orangnya ringan tangan mau membantu temennya ketika mengalami kesulitan. Kemudian orang-orang yang punya interpersonal skill yang baik biasanya apa? Tercermin dari kemampuan dia memotivasi. Dia bisa memotivasi rekan-rekannya yang sedang down gitu ya. Bahkan dia juga bisa memotivasi dirinya sendiri. Dan orang-orang yang punya interpersonal skill yang baik, dia akan memiliki kemampuan memimpin, kemampuan kepemimpinan. Biasanya leadership-nya tinggi. Kenapa? Karena orangnya baik, kemudian orangnya apa adanya, kemudian orangnya juga penuh dengan integritas. Kemudian orang yang punya interpersonal skill yang baik biasanya apa? Dia akan memiliki kemampuan untuk memasarkan dirinya. Dia bisa menjual dirinya kepada pihak lain dalam tanda kutip ya. Di dunia pekerjaan dia bisa menjual dirinya untuk bisa naik ke level berikutnya. Kemudian orang-orang yang punya kemampuan interpersonal skill yang baik, dia akan memiliki kemampuan bernegosiasi kepada orang lain ya. Kalau di pasar biasanya karena orang punya interpersonal skill yang baik itu orangnya cair ya. Jadi kalau di pasar itu dia negosiasinya gampang dengan mbak-mbak yang ada di pasar gitu ya. Kemudian orang-orang yang punya interpersonal skill yang baik, dia biasanya memiliki kemampuan berpresentasi atau mempresentasikan sesuatu. Kemudian orang-orang yang punya kemampuan interpersonal yang baik tercermin dari mana? Dari kemampuan mereka berkomunikasi di depan publik. Mereka lebih percaya diri, mereka lebih smart gitu ya. Dan kemampuan-kemampuan ini sangat menunjang bagi kehidupan kita. So, teman-teman miliki kemampuan interpersonal skill yang baik. Nah, sebelum kita akhiri, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram saya. Beberapa ada DM yang masuk di Instagram saya. Kita akan bahas satu persatu, kita akan jawab ya. Teman-teman juga kalau mau mengajukan pertanyaan boleh ya, baik itu di komen di YouTube atau di Instagram saya. Ini pertanyaan dari Rizky ya, dari Rizky. Pertanyaannya, Om David, saya kalau lagi ngumpul sama teman-teman susah banget mulai percakapan nih. Nyoba tapi jadinya malah garing, krik-krik gitu. Ada tips nggak biar gampang gaul? Nah, supaya memudahkan kita memulai pembicaraan di awal, kita bisa melakukan dengan
kata-kata atau kalimat pujian. Weh bro, hari ini keren banget, penampilan lu keren deh, baju lu matching dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke percakapan selanjutnya. Atau kita bisa juga memuji prestasi dia yang sudah dia dapatkan. Kalau kita tahu, katakanlah dia habis dapat ranking 1 di sekolahnya atau masuk 5 besar gitu. Bro, sukses ya kemarin dapat peringkat keempat gitu, keren deh. Bla 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 bla, baru kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kira-kira seperti itu, Rizky. Berikutnya dari Nada, pertanyaannya adalah, Om David konsultasi dikit dong. Gue punya temen, udah deket banget sih menurut gue gitu. Tapi ternyata dia lebih ngutamain orang yang lain. Baiknya gimana sih Om untuk memelihara hubungan pertemanan? Baik, kalau dia memilih dengan orang lain, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Jangan-jangan interpersonal kita kurang oke nih, sehingga dia lebih memilih dengan berteman dengan yang lain. Namun untuk menjaga hubungan, tetap keep contact, ya, keep contact dengan orang tersebut. Nggak perlu kita nggak perlu menjauh, ya, tetap keep contact, tetap say hello gitu ya, supaya minimal mereka ingat kalau kita masih care sama mereka, gitu ya. Kira-kira Nada, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Nada. Kemudian ini ada lagi dari siapa ya ini? Sebentar, ini lumayan banyak, jadi saya harus pilih-pilih nih. Ini dari Boy. Pertanyaannya, bos gua itu lebih memilih orang-orang yang deket sama dia. Penting nggak sih kita deket sama bos gitu? Padahal kalau dari kognitif, dari kepandaian ada yang lebih pintar, tapi kok bos gua malah milih orang yang justru lebih dekat sama dia. Nah, ini menariknya teman-teman. Interpersonal skill itu, kalau Anda punya interpersonal skill yang baik, tidak menutup kemungkinan karir Anda juga akan baik. Kenapa? Bos Anda salah nggak ketika dia memilih orang yang dekat dengannya? Nggak salah. Kenapa? Ketika begini aja logikanya. Saya nih, kalau seandainya saya menjadi presiden, pasti saya akan memilih yang membantu saya orang-orang yang saya kenal. Supaya apa? Supaya saya memudahkan ketika saya memberikan instruksi pekerjaan, lebih mudah karena saya mengenal dia juga mengenal saya. Begitupun juga di dunia pekerjaan. Bos kita akan lebih percaya kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Itu sebabnya miliki kemampuan untuk bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam inspirasi kebaikan.